Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Pancasila R23 ingin mempresentasikan mini project untuk memenuhi tugas akhir kami. Anggota kelompok. Perkenalkan, saya sebagai moderator, Marsha Wesitila dengan NIM 122260134 dari Prodi Farmasi. Saya Delvi Melia Fitri dengan NIM 122488001 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas. Saya Muhammad Adam dengan NIM 122320009 dari Prodi Teknik Fisika. Saya M. Purbo Herdiansyah dengan NIM 122700002 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya Oktarifa Ladestarandra dengan NIM 122480058 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas. Bab 1, penjelasan masalah. Di bab ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu masalah dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk dikaji. Bagian 1, masalah. Kasus dalam permasalahan ini ada 4. Yang pertama adalah mencontek dalam tugas, kuis, dan ujian, di mana menyontek dalam mahasiswa adalah fenomena yang mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan tinggi. Tindakan ini mencangkup penggunaan cara curang seperti menyalin jawaban teman atau membawa catatan kecil selama ujian. Lalu kasus yang kedua adalah tidak memperhatikan materi saat dosen menjelaskan. Ketika mahasiswa tidak memperhatikan materi yang sedang dijelaskan oleh dosen, dampaknya dapat signifikan terhadap proses pembelajaran dan pemahaman mereka. Tidak hanya mengurangi efektivitas waktu dan upaya yang diberikan oleh dosen, tetapi juga menghambat perkembangan akademis mahasiswa tersebut. Lalu kasus yang ketiga adalah datang terlambat masuk kelas. Mahasiswa yang datang terlambat masuk kelas seringkali memunculkan sejumlah pertanyaan kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap waktu. Lalu, kasus yang terakhir adalah tidak menggunakan pakaian yang rapi dan sopan saat kuliah. Beberapa tindakan ini antara lain tidak menggunakan kemeja atau kaos berkerah, tidak menggunakan sepatu, dan menggunakan pakaian yang tidak sopan lainnya. Penampilan mahasiswa selama kuliah dapat menciptakan lingkungan akademis yang profesional dan respektif. Namun, tidak semua mahasiswa memandang serius hal ini. Next, ke bagian 2. Di sini kami menggunakan metode kuesioner dalam mengidentifikasi masalah dengan pokok permasalahan yang telah dijabarkan pada slide sebelumnya. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 72,2% itu pernah melakukan pelanggaran akademis, 22,2% itu mungkin, jadi ada setengah-setengah gitu, kadang dia mungkin melanggar, kadang enggak, dan sedikitnya lagi itu adalah tidak. Lalu di sini mencontek itu menunjukkan hasil 66,7%, datang terlambat itu 38,9%, tidak berpakaian sopan sebesar 11,1%, tidak memperhatikan dosen saat menjelaskan materi sebesar 61,1%, dan tidak mengikuti kelas banyak 5,6%. Dari keseluruhan responden yang telah mengisi kuesioner kami. Next. Di sini juga kami bertanya kepada responden kami apa yang akan mereka lakukan jika melihat orang lain melanggar akademis. Dominannya mereka menjawab, saya akan menasihatinya, dan disusul dengan saya akan membiarkannya. Lalu pada pertanyaan yang telah kami buat selanjutnya, itu kita bertanya apakah ada suatu upaya yang dilakukan guna mengantisipasi hal tersebut tidak terulang lagi. Dan dominan dari mereka menjawab, saya akan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Next. Lalu di pertanyaan terakhir, kami bertanya apakah mereka yang telah melakukan kesalahan itu merasa jera atas perbuatannya. Jawaban dominannya menunjukkan bahwa ya, mereka jera atas perbuatan mereka. Next. Lalu poin bagian kedua, mengapa masalah ini perlu untuk dikaji. Jadi, pelanggaran etika akademis merusak kejujuran dan rasa hormat dalam dunia pendidikan. Selain itu, pelanggaran etika akademis membahayakan kualitas pendidikan dan keberlanjutan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat merugikan masyarakat, khususnya dunia kerja yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Oleh karena itu, kajian lebih lanjut terkait masalah pelanggaran etika akademis adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan kompleks dunia pendidikan modern. Berlanjut ke bagian kedua, yaitu kebijakan alternatif. Untuk memecahkan masalah pelanggaran etika akademis, terdapat beberapa kebijakan serta aturan yang sudah diatur oleh pihak kampus dan dosen melalui kontrak kuliah dengan mempertimbangkan melibatkan kombinasi pendekatan, pencegahan, pendidikan, dan penanganan kasus secara tegas. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang sudah ada. Yang pertama ada kebijakan terkait kode etik akademis. Institusi pendidikan memiliki kode etik yang diikuti oleh mahasiswa dan staf. Kode etik ini menetapkan standar perilaku yang diharapkan, termasuk aturan tentang plagiarisme, menjiplak, dan kecurangan lainnya. Kemudian ada kebijakan terkait pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Institusi pendidikan memasukkan pendidikan tentang prinsip-prinsip etika dalam kurikulum mereka. Ini bisa termasuk kuliah atau workshop khusus yang menyoroti pentingnya integritas dalam dunia akademis. Kemudian ada kebijakan terkait penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme. Banyak institusi menggunakan perangkat lunak seperti Turnitin atau Copyscape untuk mendeteksi plagiarisme dalam tugas-tugas yang diajukan. Ini membantu dalam mengidentifikasi kecurangan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengoreksi pekerjaan mereka sebelum diserahkan. Kemudian ada kebijakan terkait hukum dan sanksi. Institusi biasanya memiliki sanksi dan etika, mulai dari peringatan hingga denda, penangguhan, atau pengeluaran dropout dari institusi. Hukuman ini dimaksudkan sebagai efek pencegahan dan sebagai tindakan korektif. Kemudian kebijakan terakhir yang ada yaitu terkait komisi disiplin. Beberapa institusi memiliki komisi khusus yang bertugas menangani kasus pelanggaran etika. Mereka menilai kasus-kasus yang dilaporkan, memberikan rekomendasi sanksi, dan membantu dalam mengembangkan kebijakan terkait etika akademis. Lanjut. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, kebijakan ke publik kelompok. Kebijakan-kebijakan yang bisa dipertimbangkan atau dikembangkan lebih lanjut oleh pihak institusi berdasarkan diskusi dan analisis yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyebarluaskan peraturan mengenai pelanggaran etika akademis. Tidak semua sivitas akademika di institusi mengetahui tentang peraturan terkait etika dalam akademis. Tentu saja dibutuhkan cara agar peraturan tersebut dapat disebarluaskan. Salah satu caranya adalah dengan membuat postingan di media sosial institusi, menempel poster di modding, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mentoring dan pembinaan pribadi. Program mentor atau pembimbing pribadi bagi mahasiswa dapat membantu dalam membangun kesadaran akan pentingnya integritas akademis dan memberikan dukungan pribadi kepada mahasiswa untuk mencegah perilaku tidak jujur. Yang ketiga ada evaluasi berbasis proyek atau kasus. Pendekatan evaluasi yang berfokus pada proyek kolaboratif atau studi kasus yang mendorong pemikiran kritis dan orisinalitas dapat mengurangi tekanan pada mahasiswa untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang keempat, pendidikan etika yang terintegrasi. Bukan hanya pendidikan terpisah, melainkan integrasi nilai-nilai etika dalam setiap mata kuliah atau kegiatan akademis, pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya etika. Kemudian yang kelima, sistem penghargaan atas integritas. Membuat sistem penghargaan atau pengakuan bagi mahasiswa yang menunjukkan integritas yang tinggi dalam karya mereka dapat menjadi intensif positif untuk mempromosikan perilaku yang jujur. Kemudian yang terakhir, pelatihan pengajar. Melatih pengajar untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran etika, serta memahami bagaimana memberikan tugas dalam integritas juga penting untuk mengatasi masalah ini. Penggunaan kebijakan yang sudah ada dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih jujur dan bermartabat. Selanjutnya bagian 4, pengembangan suatu rencana tindakan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak institusi maupun mahasiswa untuk mengatasi masalah terkait pelanggaran etika akademis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencontek dalam tugas, kuis, dan ujian. Menumbuhkan rasa percaya diri pada diri masing-masing bahwa kita mampu mengerjakan tugas, kuis, maupun ujian secara mandiri tanpa menyontek. Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap pengerjaan tugas, memperketat pengawasan yang dilakukan oleh dosen dan tendik pada saat kegiatan ujian berlangsung, memberi sanksi yang tegas kepada mahasiswa yang berbuat curang dalam bentuk apapun. Yang kedua, tidak memperhatikan materi saat dosen menjelaskan. Menanamkan pemikiran dalam diri masing-masing bahwa ilmu yang diberikan oleh dosen dan tendik itu penting.
mempersiapkan diri sebelum perkuliahan berlangsung dengan materi yang akan dibahas sehingga mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan dosen. Dosen diharapkan dapat lebih interaktif dengan mahasiswa saat mengajar supaya suasana pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, datang terlambat masuk kelas. Kepada dosen dan mahasiswa diharapkan agar lebih disiplin dalam waktu, sehingga kedua belah pihak dapat memulai kegiatan pembelajaran tepat waktu. Bangun serta mempersiapkan diri lebih awal supaya dapat mengikuti perkuliahan dengan tepat waktu. Lalu yang terakhir ada tidak menggunakan pakaian yang rapi dan sopan saat kuliah. Menyiapkan pakaian yang akan dikenakan sebelum berangkat kuliah lebih awal, meningkatkan sikap sopan dan menghargai diri sendiri terhadap pakaian yang dikenakan, saling mengingatkan terhadap sesama apabila ada teman yang tidak menggunakan pakaian rapi dan sopan, lalu memosting aturan berpakaian di media sosial institusi supaya masyarakat institusi dapat mengetahui peraturan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 10 Pancasila R23. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.